Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua. Bertemu kembali dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan video-video yang viral di media sosial. Perseteruan antara Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, dengan Dewan Ekonomi Nasional, Opung Luhut. Siapa yang nggak kenal Luhut Binsar Panjaitan? Baru-baru ini diberitakan masalah kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta Wus, yang diberitanya itu hanya mengalami kerugian, utangnya membengkak. Nah, ini untuk bayar utang ini saling melempar tanggung jawab. Pak Purbaya, masalah utang dibebankan di APBN, dia nggak mau bayar. Nah, ternyata Opung Luhut ngamuk pada Menteri Keuangan yang baru ini. Bagaimanakah perseteruan antara keduanya? Kita simak videonya berikut ini.
Membaca berita dari Saudi di mana Arab Saudi kebut proyek land bridge senilai 112 triliun rupiah untuk menjadikan jaringan kereta api Saudi menjadi 8.000 km. Dan mengetahui informasi ini, banyak yang berharap informasi ini hoax. Bayangkan, Arab Saudi untuk mencapai ambisi besar dalam Vision 2030-nya dengan fokus utama pada modernisasi dan perluasan jaringan perkeretaapian, berencana memperpanjang jaringan rel kereta apinya dari 5.300 km menjadi lebih dari 8.000 km dalam beberapa tahun ke depan sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan posisi sebagai pusat logistik Timur Tengah. Proyek unggulan dari rencana ini adalah Land Bridge Project, sebuah inisiatif senilai $7 billion atau sekitar 112 triliun rupiah. Jalur rel kereta sepanjang 1.700 km ini akan menjadi koridor vital yang menghubungkan kota Jeddah di pesisir Laut Merah dengan Daman di Teluk Arab melalui ibu kota Riyadh. Mengapa berharap hoax? Karena kalau sudah begini netizen kerjanya membanding-bandingkan. Jadi mohon netizen jangan pernah membandingkan nilai 112 triliun Saudi untuk membangun 1.700 km rel dengan nilai yang sama untuk membangun 142 km rel Jakarta-Bandung. Jangan coba-coba bandingkan. Tetap yang benar dan yang terbaik adalah buatan sang mantan. Sang mantan itu memang terbaik bagaikan apotek tutup. Kok apotek tutup? Ya nggak ada obatnya. Keren top dah. Ketika tahun 2030 nanti jaringan kereta api Saudi tersebut selesai, jarak tempuh antara Jeddah dan Riyadh akan terpangkas drastis menjadi kurang dari 4 jam dari sebelumnya 12 jam. Selain Land Bridge, Saudi Arabia Railway juga melakukan modernisasi armada penumpang dengan 15 rangkaian kereta berkecepatan tinggi yang mampu mencapai 200 km per jam yang tahan terhadap suhu gurun yang ekstrim. Salah satu yang paling dinantikan adalah peluncuran kereta mewah Dream of the Desert pada akhir 2025. Kereta ini akan menyajikan pengalaman wisata kelas dunia dengan rute 800 mile dari Riyadh menuju Al Qurayat. Di tingkat regional, Arab Saudi juga memimpin proyek GCC Railway yang bertujuan menghubungkan ke-6 negara teluk dengan jaringan rel tunggal. Persetujuan atas jalur lintas perbatasan antara Qatar dan Arab Saudi menjadi langkah signifikan menuju integrasi logistik kawasan. Dengan langkah-langkah strategis ini, Arab Saudi kian mantap menempatkan transportasi rel sebagai pilihan utama warganya dan menegaskan posisinya sebagai pusat transportasi dan logistik terdepan di Timur Tengah. Kalau di Indonesia bagaimana? Kita ke Jawa Barat. Kita tahu biaya distribusi transportasi dan logistik Jawa Barat termasuk paling mahal, bisa mencapai 22% nilainya dari nilai barang. Itu terjadi karena tidak terkoneksinya jalanan dengan baik, juga kemacetan jalanan dan kurangnya sarana transportasi murah yaitu rel kereta api. Jadi ke depan Jawa Barat akan membangun 11 jaringan rel kereta api yang terintegrasi satu dengan lainnya. Kalau dulu kita mau ke Cirebon dari Bandung, kereta harus ke Bekasi dulu. Sebentar lagi bisa langsung ke Kertajati dan terus ke Cirebon. Kalau mau ke Pangandaran, jaraknya hanya 200 km. Pakai mobil dari Bandung 6 jam, pakai kereta juga 6 jam. Ke depan, jaraknya hanya tinggal 2 jam karena tidak muter-muter lagi. Bahkan jalurnya diteruskan sampai Cilacap. Kalau mau ke Sukabumi dari Bandung atau dari Bogor, tidak usah ke Bekasi, tidak usah ke Manggarai, tapi langsung ke Bogor, langsung ke Sukabumi. Dulunya 4 jam muter-muter, sekarang tinggal 1 jam karena jaraknya kurang lebih hanya 100 km. Yang jadi masalah, ada 7.000-an rumah dan bangunan menduduki lahan di atas jalan rel kereta api sisa Belanda itu yang lama tidak dipergunakan. Pemda sepertinya sudah menyiapkan anggaran sebanyak 2 triliun untuk membersihkan lahan dan memperbaiki rel. Terus apakah akan rugi biaya sebesar itu Pemda Jabar tanggung? Ya tidak, kan ada Bapak Aing yang lincah dan banyak akal. Nanti 2 triliun itu jadi bagian setoran equity kerjasama dengan PT KAI. Jadi dana anggaran Pemda tadi uangnya bisa menjadi manfaat buat masyarakat karena biaya investasi yang juga ditanggung KAI-nya jadi turun, jadi murah. Harga tiket ya pasti jadi murah. Dan semua itu memperlancar distribusi serta logistik sehingga semua turun harganya, semua diuntungkan. Sahabat semoga paham ide jenius Bapak Aing ini. Peace. Pak Purbaya kembali beraksi, tolak usulan Paman Luhut soal Family Office. Dalam rapat kebijakan ekonomi, Menteri Keuangan Pak Purbaya dengan tegas menolak mentah-mentah usulan Paman Luhut Binsar yang ingin menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek Family Office. Dengan tegas, ia mengatakan uang negara tak boleh dipakai untuk proyek yang gak ada manfaatnya bagi rakyat. Family Office sendiri adalah konsep lembaga pengelola aset dan investasi yang dimiliki orang super kaya, yang biasanya bertujuan mengatur harta keluarga besar atau konglomerat. Langkah Purbaya ini langsung mencuri perhatian publik. Banyak yang memuji keberaniannya menolak tekanan politik, menilai sikap itu sebagai bentuk integritas yang langka di pemerintahan.
Tapi di sisi lain, beberapa pihak khawatir penolakannya bisa memicu gesekan di tingkat elit ekonomi dan politik. Meski begitu, keputusan ini menegaskan satu hal: Purbaya berdiri tegak di sisi rakyat. Di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, ia memilih menjaga uang negara agar tak tersedot ke proyek yang tak jelas manfaatnya. Dari langkah berani itu, publik mulai melihat menteri baru ini bukan pemain biasa, tapi sosok yang siap mengguncang sistem dari dalam. Kalau kalian sendiri lebih pilih Pak Purbaya atau setuju dengan Paman Luhut? Coba tulis pendapat kalian, guys. Itu Menteri Keuangan dulu kepala LPS dilantik oleh Pak Jokowi. Jadi staf aja ngikut Pak Luhut. Iya, bertahun-tahun dari KSP, malah itu dari KSP ke Menko Marinvest udah ada. Jadi kalau kita apa mau memutus sejarah atau apa gitu, kan nggak ada orang tiba-tiba turun dari langit kemudian jadi hebat gitu loh. Orang hebat-hebat yang bisa masuk pemerintahan itu kan orang yang berproses panjang gitu loh. Kan nggak ada tiba-tiba muncul dari perut bumi ini hebat, ini kan nggak ada. Dulu dia masuk di dalam pemerintahan kan di KSP zaman Pak LBP. Iya. Pernah kalau nggak salah di Deputi Menko Marves, terus LPS. Dia ikut semua ke Pak LBP jalan lah. Ke semua ada. Saya udah denger lama isu itu, tapi biar aja. Kalau dan bisa bangun sendiri, bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan sana. Saya fokus. Kalau family office, Pak. Keuangan, Pak. Katanya konsepnya seperti family office. Ada nggak sih, Pak, ajakan omongan dari Den? saya udah denger lama isu itu, tapi biar aja. Kalau dan bisa bangun sendiri, bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan sana. Saya fokus. Alokasi anggaran tepat, nanti pas pelaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor, itu aja. Kementerian Keuangan tidak memberikan input untuk konsep apa gimana gitu? Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Menurut Bapak, family office itu perlu nggak sih, Pak? Tapi untuk sistem keuangan Indonesia? Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua dia sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab. Enggak, itu saya nggak awasin. Yang penting nggak dihabisin aja. Karena kan saya taruh di bank-bank yang pintar-pintar, yang lebih profesional dari saya dalam menilai kredit. Justru saya taruh di bank-bank itu supaya bukan pemerintah yang ngabisin ya, supaya tadi bank-banknya itu memakainya menggunakan kecerdasan yang mereka miliki. Kan spesifikasi untuk keahlian spesifik dari bankir adalah menilai kredit kan dan menyalurkan ke tempat yang pas. Kalau nggak mereka udah bangkrut sekarang. Itu tergantung bisnis bank masing-masing gitu ya? Iya, tergantung keahlian mereka sendiri seperti apa. Apa sih ada resiko kan, tapi mereka ada risk management juga. Kalau saya pakai punya pemerintah, nggak secanggih punya mereka, Mas. Lagi-lagi pejabat elit macam cara untuk membuat Purbaya jatuh. Tapi ingat bos, kami rakyat Indonesia memantau perkembangan Purbaya. Dan apapun kalian ucapkan, kami rakyat Indonesia lebih pintar dari kalian. Dalam video-video yang beredar di media sosial, Opung Luhut itu ngamuk pada Menteri Purbaya. Ternyata Menteri Purbaya itu berani nyenggol Opung Luhut. Berani sekali dia. Baru 1 bulan menjabat sudah punya gebrakan-gebrakan baru. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Kita lanjutkan videonya berikutnya. Inilah perampok sesungguhnya di Indonesia ini. Pura pakai peci lagi, kayak orang Islam saja. Dia merampok dengan 16 perusahaan dan 100 anak-anak perusahaannya. Perampok, tangkap perampok. Opung sehat, Opung. Opung sehat, Opung. Saya akan panggil, ternyata iya, koruptor-koruptor itu memang luar biasa lihainya dan merugikan bangsa cukup parah. Dan korupsi yang paling besar, penyimpangan yang paling besar itu yang setengah korupsi. Atau korupsi yang tersamar, ya, seolah legal tapi nyolong. Ini pinternya orang pinter. Repotnya orang pinter itu sering pinter nyolong. Aku heran juga gimana caranya itu. Lihat makin
Baru sebulan menjabat, Menteri Keuangan Purbaya berani melawan Opung Luhut. Ia berani bersuara keras, menolak intervensi dari kalangan pejabat senior, termasuk sosok yang disebut-sebut paling berpengaruh di balik layar, Luhut Binsar Panjaitan. Purbaya menegaskan, anggaran negara bukan untuk kepentingan kelompok, tapi untuk rakyat. Langkah berani ini membuat banyak pihak terkejut. Apakah ini tanda awal perubahan besar di tubuh pemerintahan Prabowo? Atau justru awal dari benturan kekuasaan? Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani. Jadi pakai dividen, Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gapnya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Hormat Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping, izinkan saya melaporkan progres pembangunan kereta api cepat saat ini sudah mencapai 80,40%. Saya dan Bapak Hili Feng dari NDRC terus berkoordinasi dengan baik untuk memastikan penyelesaian proyek ini pada pertengahan tahun depan. Ini harus jadi dan tidak boleh mundur. Itu adalah tekad saya pribadi untuk menyelesaikan ini. Tahukah kamu kereta cepat adalah program ambisius Jokowi dan Luhut hasil kerjasama dengan Cina? Luhut ngotot kereta cepat harus terrealisasi, apapun rintangannya walaupun ditolak banyak pihak. Ada transaksi yang sangat besar antara Jokowi dengan Bank Pembangunan Cina itu. Dan Purbaya sekarang seperti mendapatkan poin untuk langsung berhadapan dengan kasus ini, artinya dia berhadapan dengan Jokowi. Iya, Purbaya mau mengungkap bahwa ada problem sangat serius dalam proses seleksi nasional kereta cepat ini. Ini laporan resmi dari PPATK itu. Ada 984 triliun uang korupsi beredar dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi 2024. Itu satu laporan resmi yang langsung menjadi sinyal pemerintahan Prabowo untuk menelusuri ini. Ini uang kemana aja? Prabowo menyetujui langkah-langkah Purbaya agar ini diselesaikan B2B. Kalau B2B gagal, berarti ada masalah sangat serius. Prabowo memberikan ruang merdeka kepada Purbaya, itu sebetulnya tanda bahwa Prabowo ingin agar perkara kereta cepat bisa selesai lebih awal. Ada yang harus bertanggung jawab dari kekisruhan persoalan kereta cepat ini. Siapa? Ya, Joko Widodo. Ada proses hukum untuk mengadili Jokowi? Joko Widodo layak untuk diadili dalam perkara ini. Ancaman terbesar yang diberikan oleh proyek ini apa? Kalau kemudian proyek ini bangkrut ya, lalu di take over oleh pemerintahan Cina, itu kan hampir seluruh teknologi kereta cepat, hubungan antar kota dan seluruh data itu ya semuanya dalam kendali pemerintah Cina. Ini kan menjual kedaulatan. Dengan Anda sebagai menteri merasa bahwa Anda bisa menyelesaikan, enggak. Saya 3 kali Menko, sekali saya kepala staf presiden, nggak bisa. Jadi kalau tidak terintegrasi kerja itu, udahlah, itu bohong aja itu. Anda pakai lambang-lambang menteri, tapi nggak melakukan koordinasi yang bagus, nggak ada gunanya. Kan lewat pasti tuh step lewat Danantara ngasih tahu mereka. Kalau Danantara mau ngasih tahu, kita pecat Danantaranya. Lebih kuasa lagi. Emangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot? Saya juga bisa bikin dia repot. Ingat, ada batas gerak maju kesabaran orang. Jadi dari pertanyaan Anda, kenapa saya tidak bereaksi? Saya terus terang, saya masih melihat batas gerak majunya sampai di mana. Tapi kalau sudah keterlaluan, saya pengen tahu dia sampai di mana. Yailah capek berdua sama aki-aki satu ini. Luhut minta Menkum suntik Rp 50 triliun per tahun ke INA. Janjikan dampak Rp 1000 triliun. Terus kata Pak Baya begini. Purbaya tolak permintaan Luhut kucurkan uang 50 triliun ke INA. Ontong dikasih, Pak. Kagak usah percaya sama dia itu. Dijanjiin 1000 triliun, kagak usah percaya. Lu lihat be itu, Pak, kereta cepat. Bukannya untung malah buntung.
Terus begini kata Luhut dulu ngomongnya soal kereta cepat Uus. Kata Luhut begini, kereta cepat Jakarta-Bandung bermasalah. Jangan membuat berita hoak. Hoak. Terus sekarang malah begini. Terus dia ngomong begini, Luhut soal kereta cepat dari awal sudah busuk itu barang. Katanya begitu. Kan membalikan fakta ya. Deh, yang dulu katanya dibangga-banggain sekarang malah buntung. Bukan untung malah buntung. Deh. Terus sekarang Luhut minta ucuran dana ke Pak Baya 50 triliun. Kagak usah dikasih Pak, kasih be karung. Kalau kagak gerobak buat dia dagang di Blok M. Jual apa be pokoknya. Entah itu jual nasi kucing itu. Suruh be dia dagang di sono Pak. Janjiin 1000 triliun ya. Kereta cepet be malah mangkrak itu. Bukan untung malah buntung. Luhut percaya diri, Prabowo disebut buat kepres selesaikan utang kereta cepat Wus. Luhut Binsar Panjaitan menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan keputusan Presiden terkait penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wus, ujar Luhut di Hotel JS Luansa Jakarta Kamis 16 Oktober 2025. Papor. Dikit dong, Pak. Pak Jokowi bilang tengahan Pak. Mencari investasi sosial. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ada betulnya juga sedikit karena kan usul sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya. Ada yang kesusahan HP turunin dikit dong HP. Gimana? Ada beberapa dari Menteri Koperasi bilang Kopis masih kesusahan Bukan dari saya kan, dari himbarannya. Saya nggak tahu seperti apa, harusnya dia diskusi dengan himbarannya. Saya pikir itu kan pasti perbankan ngelihat yang menilai kan proyeknya profitable apa enggak, karena mereka base-nya profesional kan, komersial dan profesional. Jadi saya nggak tahu seperti apa masalahnya, tapi nanti harusnya saya, kalau seminggu nggak jalan saya ketemu mereka deh. Pak Purbaya usul uang sitaan 13 Mei dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik saya. Mau sekolah loh. Terima kasih ya. Mas, pala turun Mas. Anak buah saya yang ngegolkan rupanya sebelum saya jadi menteri udah diproseskan. Bagaimana risiko yang timbul? Jihan, HP Jihan. Mas, palanya Mas. Pala dong, pala. Batik, palanya batik. Wih, pala batik. Mam, bongkolnya Mam. Sekarang nggak ada yang lantar yang bayar kan? Oke, makasih ya. Pak. Wush. Isu kereta cepat Wush mencuat karena Menteri Keuangan Purbaya tiba-tiba mengatakan bahwa pemerintah tidak mau membayar hutang Wush dari APBN. Sebelum itu tersiar juga rapat kerja Komisi 6 DPR dengan direksi PT Kereta Api Indonesia yang menimbulkan kecemasan tentang kerugian dan utang Wush yang kewajiban bayar bunganya saja sudah mencapai lebih dari 2 triliun. Sementara pemasukan dari tiket hanya 1,5 triliun rupiah per tahun. Karena statement Pak Purbaya dan suara Komisi 6 DPR itu, masyarakat yang tadinya tidak terlalu peduli dengan Wush menjadi heboh. Kaget. Ternyata ada masalah serius yang kemudian tidak bisa disembunyikan lagi. Sejak tanggal 13 Oktober 2025 misalnya, menggelegar berita-berita yang beredar luas beberapa tahun yang lalu bahwa penanganan Wush sejak awalnya memang tidak beres. Selain isu biaya dan utang yang begitu besar, ada juga isu pengalihan kontrak dengan Jepang ke Cina. Ada isu pemecatan pejabat yang tidak setuju dengan proyek itu. Ada isu dugaan markup. Ada isu proyek busuk dan sebagainya. Melalui podcast Terus Terang,
edisi 14 Oktober, saya ikut mengulas gonjang-ganjing kereta api cepat Wus ini. Saya sendiri mengambil sumber berita yang sudah tersiar luas, terutama dari program Prime Dialogue Nusantara TV edisi 13 Oktober 2025 yang menghadirkan dua narsum yang bukan hanya ahli, melainkan juga salah satunya ikut dilibatkan untuk menilai proyek itu sejak awal, yaitu Agus Pambagio dan Antoni Budiawan. Dari seorang teman, saya juga mendapat kiriman artikel yang ditulis oleh Agustinus Edi Kristianto, biasa dikenal sebagai AEK. Tulisan yang sepertinya menjelaskan adanya jebakan maut dari kontrak Wus itu menarik untuk direnungi agar kita tahu ranjau-ranjau yang menghadang kita dalam mencari penyelesaian. AEK yang menulis artikel tanggal 17 Oktober 2025 dengan judul Petaka Kereta Cepat itu memulai cerita tentang postingan atau status di akun pribadinya tanggal 11 Oktober 2021, 4 tahun yang lalu, bahwa proyek Wus ini bakal menjadi bom waktu. Tunggu saja berapa tahun lagi bakal meledak. Itu ditulis sebagai status pada 11 Oktober tahun 2021 dan sekarang ini 4 tahun kemudian sejak 13 Oktober 2025 betul kereta Wus mulai meledak. Ada beberapa hal yang bisa dinukil dari tulisan AEK ini. Begini, dalam proyek itu saham Indonesia sebesar 60%, sedangkan saham Cina 40%. Tetapi pejabat strategisnya didominasi oleh pihak Cina, seperti preskomnya, direktur keuangannya, dan direktur tekniknya. Sekarang ini, Cina sudah mulai mendapat keuntungan dari pengadaan besi yang dikirim dari Provinsi Guangxi, Cina ke Indonesia sebesar 5.550 metrik ton. Sedangkan Indonesia masih menanggung utang yang bunganya saja sangat besar. Ada juga catatan dari riset ThePeoplesMap.net bahwa dari 39.000 lapangan kerja yang dibutuhkan, dijanjikan 24.000-nya untuk pekerja lokal dari Indonesia. Tapi dalam prakteknya mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat Cina. Sedangkan yang dari Indonesia sebagian besar hanyalah buruh-buruh kecilnya. Kita juga belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan Cina dalam proyek Wus ini. Bahkan dalam sebuah wawancara di televisi, seorang anggota DPR mengatakan tidak tahu isi kontraknya. Tentu ini bisa dimaklumi, karena sang anggota DPR masih baru dan tidak ikut ketika proyek itu dibuat beberapa tahun lalu. Tetapi masalahnya, apakah DPR menyimpan dokumen kontrak tersebut? Apakah dokumen kontrak tersebut bisa diakses oleh publik secara utuh? Pertanyaan ini penting, karena kabarnya sesuai dengan kebijakan RRC, banyak hal yang harus dirahasiakan dalam kontrak bisnisnya dengan negara-negara lain, sehingga sulit untuk diketahui isinya yang detail. Mari kita tanya, bisakah kita membaca kontrak itu sekarang? Sebuah lembaga bernama Deutsche Welle mempublikasikan hasil studinya pada 31 Maret 2021 dengan tajuk China's Secret Loans to Developing Nations Pose Problems Study Finds. Deutsche Welle meneliti 142 perjanjian Bank Cina dengan 24 negara-negara berkembang yang ternyata memuat hal-hal sebagai berikut nih. 1. Klausul paling utama adalah kerahasiaan isi kontrak. Yang kedua,
pemberi pinjaman, dalam hal ini bank-bank Cina, mempengaruhi kebijakan ekonomi dan luar negeri negara-negara penerima pinjaman. 3. Dari 90% kontrak yang diteliti, ternyata berisi ketentuan bahwa Cina dapat mengakhiri kontrak dan menuntut pengembalian jika terjadi perubahan kebijakan atau perubahan hukum yang signifikan di negara-negara peminjam. Ada juga ketentuan tentang keharusan memberi prioritas kepada Bank Cina atas kreditur lainnya. Misalnya jika terjadi pilot atau restrukturisasi. Dan yang kelima, jika terjadi pemutusan hubungan diplomatik, maka negara peminjam atau debitur dianggap wan prestasi. Yang keenam, dari dokumen kontrak yang diteliti itu ada sebanyak 30% yang memuat ketentuan bahwa negara peminjam atau debitur wajib menyetor agunan di tempat khusus yang dipegang oleh pemerintah Cina. Jika terjadi kebangkrutan, maka pihak Cina bisa menyita aset yang diagunkan itu. Berdasar butir ini, bisa saja di dalam agunan itu memuat ketentuan seperti yang berakibat terjadinya pengambilan pelabuhan di Sri Lanka karena dianggap gagal bayar atau dianggap wan prestasi. Dan yang terakhir, rahasia adalah paling penting dalam kontrak-kontrak dengan Cina. Hutang pemerintah dianggap hutang rakyat dan sepertinya rakyat tidak boleh meminta pertanggungjawaban pemerintahnya lebih dulu untuk menyelesaikan kontrak sesuai dengan isi perjanjian dan semua yang dijaminkan. Tentu kita harus memaklumi sikap pemerintah Cina yang mengatur begitu ketat untuk kontrak-kontraknya itu tidak dapat disalahkan begitu saja. Karena selain ada asas kebebasan dalam berkontrak, Cina juga mempunyai kepentingan-kepentingan nasionalnya dan meletakkan kepentingan nasional itu di atas akad atau kontrak tersebut. Dan ini bisa dibenarkan dilakukan oleh setiap negara sesuai dengan aturan General Agreement on Tariffs and Trade dan juga berdasar WTO, World Trade Organization. Oleh sebab itu, jika kita kalah dalam pembuatan kontrak yang kemudian mencekik, tentu kita tidak dapat hanya menyalahkan Cina, melainkan bisa menganggap bahwa pihak kita tidak becus memegang kebebasan setara dalam berkontrak dan abai terhadap kepentingan nasional sendiri. Bahkan mungkin saja koruptif seperti yang didugakan sampai saat ini. Inilah perlunya penyelidikan atas kasus ini. Para pemirsa, para pemilik dan pecinta tanah air Indonesia, kasus ini harus diselesaikan bukan hanya secara politik, tetapi juga secara hukum. Tujuannya adalah agar kedepannya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Agar tidak ada penggunaan kewenangan yang bergeser menjadi penyalahgunaan kewenangan atau détournement de pouvoir, atau bergeser menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang diwariskan dari periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya. Lembaga-lembaga negara dan pemerintahan harus berfungsi sesuai dengan mandat konstitusionalnya dan harus didasari oleh tanggung jawab. Demikianlah saudaraku, di video Perdana Menteri Keuangan yang baru Bapak Purbaya dengan semakin panas beritanya di media sosial. Cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.